Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam podcast pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita pada saat ini, bagaimana kita melakukan program pertumbuhan kepribadian atau perkembangan kepribadian dengan cara konsisten. Berbicara konsisten, berbicara tentang disiplin. Saat ini kita berbicara untuk kita dapat melakukan pertumbuhan kepribadian secara konsisten, maka kita perlu mengetahui mengapa kita ingin melakukan peningkatan, melakukan pertumbuhan kepribadian. Kalau kita bicara mengenai apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana mengalami peningkatan, itu adalah dua unsur yang penting. Apa dan bagaimana. Namun, apabila kita ingin lebih lagi dapat melakukan pertumbuhan kepribadian, kita perlu menemukan unsur mengapa. Bagaimana dan apa membawa kita enggak terlalu jauh. Tapi mengapalah yang membuat kita tetap termotivasi lama setelah gelombang energi dan antusiasme yang pertama lewat. Mengapa dapat membawa kita terus berjalan saat kekuatan enggak cukup kuat? Pikirkanlah itu sebagai kekuatan dari mengapa. Ada satu contoh tentang mengapa. Seorang marketer menatap keluar jendela dari restoran sebuah hotel ke arah badai salju yang hebat. Ia bertanya kepada karyawannya, "Menurut Anda, apakah besok pagi jalanan akan cukup bersih untuk dilewati?" Karyawannya bilang, "Tergantung pada apakah digaji atau diberi komisi." Memiliki alasan yang kuat akan membantu kita untuk terus berjalan saat disiplin belajar menjadi sukar, mematahkan semangat atau saat menjemukan. Bila pertumbuhan kita berkaitan dengan nilai, impian, dan maksud hidup kita, kita akan tahu mengapa kita melakukannya. Dan kemungkinan besar kita akan terus berjalan. Salah satu cara untuk melakukan tes mengapa, kita ikuti dari seorang bernama Mike Murdock. Tanyakan pertanyaan ini, ada 7 pertanyaan untuk melakukan tes mengapa. Apakah Anda selalu menunda untuk menyelesaikan tugas-tugas penting? Apakah Anda membutuhkan rayuan untuk mengerjakan tugas-tugas kecil? Apakah Anda melakukan tugas hanya sambil lalu? Apakah Anda terus-menerus berbicara secara negatif mengenai pekerjaan Anda? Apakah upaya dari teman-teman Anda untuk membangkitkan semangat Anda malah membuat Anda jengkel? Apakah Anda memulai proyek-proyek kecil dan kemudian meninggalkannya? Apakah Anda menghindari kesempatan untuk mengalami peningkatan pribadi? Jika kita menjawab iya terhadap sebagian besar pertanyaan di atas, kita belum menggali mengapa. Dan belum menggali mengapa dengan cukup kuat atau cukup besar untuk bertumbuh. Mengenai alasan itu penting untuk memotivasi kita. Jadi sebenarnya motivasi dan disiplin
itu adalah dua sisi mata uang. Bila kita memikirkannya, kita akan melihat bahwa kalau kita memiliki motivasi yang besar, maka disiplin akan menjadi lebih mudah. Namun, bila motivasi kita kurang, maka disiplin jadi masalah besar. Untuk mengetahui alasan yang tepat, guys, sahabat Mr. Sorchan bisa baca buku Put Your Dream to Test, karangan John C. Maxwell. Di situ alasan yang sesungguhnya dibahas. Mengenai alasan juga, kita bisa lihat pengalaman dari pelari jarak jauh Kenya bernama Bernard Kiplagat. Ketika ditanya mengapa orang-orang Kenya selalu memperoleh hasil dengan tingkat kelas dunia dalam lari jarak jauh, ternyata ada alasannya. Alasannya ada rambu-rambu di jalan berbunyi, awas ada singa katanya. Mengenai alasan yang kuat, legendaris NFL Vincent Lombardi mengatakan, sekali Anda belajar untuk menyerah, itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kita seringkali menghadapi rasa menyerah, mari kita lihat prinsip efek gabungan atau compound effect. Judul buku dari Darren Hardy. Di artikelnya dia ngomong tentang efek gabungan. Efek gabungan adalah prinsip tentang menuai upah besar dari serangkaian pilihan-pilihan kecil yang cerdas. Yang paling menarik dari proses ini bagi saya adalah sekalipun hasilnya amat besar, langkah-langkahnya yang pada saat diambil tidak terasa penting. Entah Anda memanfaatkan strategi ini untuk meningkatkan kesehatan, hubungan, keuangan, atau apapun, perubahannya begitu tersamar, nyaris tidak terasa. Perubahan-perubahan kecil itu menawarkan hasil yang kecil atau tidak segera terjadi. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada imbalan jelas, sudah saya katakan. Jadi mengapa kita mesti khawatir? Kebanyakan orang tersandung oleh kesederhanaan efek gabungan itu. Misalnya, mereka menyerah setelah berlari 8 hari karena mereka masih kelebihan berat badan. Atau mereka berhenti berlatih piano setelah 6 bulan karena mereka hanya nggak menguasai apapun selain lagu chopstick. Atau mereka berhenti menyisihkan pendapatan untuk persiapan pensiun setelah beberapa tahun karena mereka ingin uang tersebut yang kelihatannya tidak akan terkumpul banyak. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa langkah-langkah kecil yang nampak tidak berarti ini, yang diselesaikan secara terus-menerus, lambat laun akan menciptakan suatu perubahan yang radikal. So, ketika kita mengambil pilihan-pilihan yang benar, betapapun kecilnya itu, dan melakukan dengan konsisten, dengan berlalunya waktu, itu akan membuat perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jika kita mengingat mengapa kita membuat pilihan-pilihan tersebut, itu akan semakin mudah. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, temukan alasan mengapa kita ingin bertumbuh secara kepribadian. Salam untuk menggali potensi diri kita dengan pertumbuhan kepribadian, dan salam sehat dari saya, dan tetap lakukan protokol kesehatan. Dari saya, Mr. Sorchan.